Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Andriani, BP 181055-2015. Saya mahasiswa Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator independen dan observasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama yang dimana digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan, sehingga variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan korelasi dengan variabel-variabel pada faktor lain relatif rendah. Tiap-tiap kelompok dari variabel mewakili satu instruksi dasar yang disebut faktor. Untuk meningkatkan daya interpretasi faktor, harus dilakukan transformasi pada matriks loading. Transformasi dilakukan dengan metodologi matriks tersebut dengan metode Varimax, Quartimax, Equamax, Quartimin, Biatimin, dan Coramin, serta Oblimin. Hasil rotasi ini akan mengakibatkan setiap variabel asal mampu mengkorelasi tinggi dengan faktor tertentu saja dengan faktor yang lain. Korelasi relatif rendah sehingga setiap faktor akan lebih mudah untuk menginterpretasikan untuk mengetahui lebih mudah rotasi mana yang sesuai dan digunakan M2min yang dihasilkan dari analisis proteksis. Analisis proteksis adalah untuk suatu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua konfigurasi. Dalam hal ini, konfigurasi data hasil analisis faktor yang sudah dirotasi dibandingkan dengan data asal. Sebelum kedua data dibandingkan terlebih dahulu, kedua data tersebut berdasarkan ketetapan dari penyesuaian proses. Penetapan dan penyesuaian dengan posisi dilakukan transformasi, yaitu transformasi translasi, rotasi maupun yang dibuat sedemikian rupa untuk diperoleh jarak sedekat mungkin. Setelah diproses tersebut dilakukan, dapat diketahui sejumlah mana konfigurasi data analisis faktor yang dapat menggambarkan data asal. Tujuan dari analisis faktor yaitu untuk menjelaskan struktur hubungan antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten maupun variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantities yang sebenarnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain tujuan utama tersebut, tujuan lainnya adalah yang pertama, untuk mengetahui jumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dan variabel asal, dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konflik atau variabel bentukan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel pensutan faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk atau dengan menggunakan pemenuhan koefisien korelasi antar faktor dengan komponen terbentuknya. Analisis ini disebut analisis konfirmatori. Yang ketiga, untuk menguji fasilitas dan reliabilitas instrumen dianalisis dari faktor konfirmatori. Yang keempat, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasikan ke dalam populasinya. Sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang kemudian, proses analisis faktor secara garis besar. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun matriks korelasi. Yang ketiga, instruksi faktor. Yang keempat, merotasi faktor. Yang kelima, interpretasikan faktor. Yang keenam, pembentukan faktor scoreless. Yang ketujuh, pilih variabel scorted atau tentukan subset. Baiklah, di sini lanjut kita menggunakan SPSS.
Jadi kita isi datanya. Datanya itu ada pendapatan, sewa, iklan, perlengkapan, peralatan, dan gaji. Jadi desimalnya itu kita ganti, ubah desimalnya jadi 0. 0, kemudian kita alihkan ke data view. Nah, udah dapat hasilnya. Terus sebelumnya kita harus menggunakan, kita input dulu datanya di Microsoft Excel. Kita ambil datanya, kemudian langsung saja kita copy dan masukkan ke SPSS-nya. Nah, tinggal Ctrl V. Hasilnya menunjukkan seperti ini. Ini data yang sudah diisi. Kemudian kita analyze. Kita pilih data reduction, kemudian pilih faktor, karena kita analisis faktor. Kemudian pindahkan semua data yang dari sini, nama variabel-variabelnya. Udah kita pindahin, terus kita pilih deskriptif, kemudian kita pilih individual, koefisien ini dan determinan dan anti image. Kemudian kita continue, kemudian extraction. Ini udah pas semua, ini kita pilih, ini dan ini. Continue dan rotation. Kita pilih Varimax, loading, plot, dan continue. Kemudian kita pilih option ini dan sort by size. Continue. Kemudian oke kan. Maka hasil yang muncul akan seperti ini. Ini dan terlihat kurvanya seperti ini. Nih. Jadi seperti ini. Untuk menentukan datanya valid atau tidak, jadi kita patokannya ke KMON by inilah, nggak tahu apa namanya. Jadi kalau apabila data itu mau valid atau tidaknya harus di atas 0,5. Kalau hampir mendekati 1, otomatis data itu valid. Dan ini 0,4 dan artinya datanya hampir valid. Nih 0,46264. Oke, cukup sekian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis faktor. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.